Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Arif, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021. Saya berada di kelas 1 kelompok B. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran untuk uji kinerja dengan metode pembelajaran problem-based learning dan pendekatan scientific effect. Baik, marilah kita simak video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa oleh Ridwan. Sebelum belajar, mari kita berada dalam hati masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Sekarang tulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Selanjutnya Bapak ingatkan, tentunya tidak bosan ya Bapak sampaikan kepada kalian. Sekarang kita masih berada di kondisi pandemi atau wabah penyakit ya yang disebut dengan COVID-19, sehingga Bapak ingatkan kembali, jangan kendor ya, jangan merasa sudah aman, tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan dalam pembelajaran. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, ingatkan kembali Bapak soal kesehatan. Nah, anak-anak, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu operator aritmatika dan fungsi dasar aplikasi pengolah angka. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah setelah mengamati media pembelajaran PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi operator aritmatika pada Microsoft Excel dengan benar. Kedua, setelah mengamati media pembelajaran PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi operator aritmatika pada Microsoft Excel dengan benar. Kemudian selanjutnya peserta didik dapat menganalisis sebuah sheet yang mengandung data dan operator aritmatika dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menganalisis sebuah sheet yang mengandung rumus dan fungsi dasar yang pada Microsoft Excel dengan tepat. Nanti ada penggunaan rumus ya, rumus pada Microsoft Excel. Kemudian peserta didik dapat membuat sebuah sheet yang mengandung data dan operator aritmatika dengan tepat. Makanya nanti ada sedikit praktiknya ya dalam lembar kerja peserta didiknya. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat membuat sebuah sheet yang mengandung rumus dan fungsi dasar pada Microsoft Excel dengan tepat. Itu tujuannya. Jadi bukan hanya dari segi pengetahuannya saja tentang aplikasi pengolah angka, tapi kalian bisa membuat sebuah sheet atau dokumen sederhana. Kemudian di dokumen tersebut ada datanya, kemudian data-data tersebut ada rumusnya ya, bagaimana untuk menampilkan data, penjumlahan, pengurangan, pembagian, bahkan rumus-rumus lainnya. Jawab pertanyaan ini dengan tepat ya. Oke. 1 mangkok mie sama dengan 5.000. 1 mangkok mie ada baksonya sama dengan 5.000. 2 mangkok mie sama dengan 25.000. Berapa mangkok mie bakso? 5. Hah? 5. 5. Oke. Kita lanjutkan. Ada berapa total jumlah
jumlah barang yang harus dibeli itu ada 4. Selanjutnya, berapa total biaya keseluruhan harga barang? 5.000. Total biaya keseluruhan harga barang 2.000 tambah 1.000 tambah 1.500 tambah 500. Oke, jadi 5.000. Paham sampai sini? Paham. Kemudian, dari data tersebut, berapakah umur yang paling tua? 45. Oke. Berapakah umur yang paling muda? 10. Dari daftar nilai tersebut diperoleh nilai rata-rata siswanya adalah. Oke, dari daftar nilai ini sekarang ya, ini Bapak contoh kasus permasalahan seperti ini yang ketiga. Dari daftar nilai tersebut diperoleh nilai rata-rata siswanya adalah ada nilai Nana 70, Nini 80, Nunu 90, Nono 60. Berapa nilai rata-ratanya? 60. Siapa yang jawab 60? Oke, 75. Bagaimana cara menghitungnya? Dari manakah nilai rata-rata tersebut diperoleh? Jumlah dari seluruh nilai dibagi banyak nilai. Di sini ada 4, banyak data nilai. Jadi 70 ditambah 80 tambah 90 tambah 60 dibagi 4, banyaknya nilai ada 4. Jadi hasilnya adalah 75. Oke, ada berapa contoh permasalahan-permasalahan yang Bapak sajikan tadi ya? Apa hubungannya kasus tersebut dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Oke, kita bahas ya. 1 mangkok mie bakso, ini kasus yang pertama ya, kasus yang pertama. 1 mie bakso ya sama dengan 5.000. Sedangkan 2 mangkuk mie bakso itu 10.000. Sehingga 25.000 itu adalah 5 mangkuk mie bakso. Nah, kemudian ini dalam aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel yang dibahas tadi di awal merupakan fungsi aritmatika. Aritmatika apa? Di sini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Kira-kira dari kasus yang pertama tadi, mie bakso, itu menggunakan aritmatika yang mana? Penjumlahan. Ya, itu. Nah, penjumlahan itu termasuk ke dalam operator aritmatika pada aplikasi pengolah angka. Jadi, penjumlahan, pengurangan itu, perkalian dan pembagian itu termasuk operator aritmatika dalam aplikasi pengolah angka ya. Bagaimana cara menulis rumus pada Microsoft Excel? Nah, di sini ada contoh 35 di sel. Ini disebutnya sel ya. Ini sel. Sel apa namanya? A1. Ada di kolom A baris ke 1. Makanya disebut sel. Sel A1. Kalau 20 ini berada di sel berapa? B1. Masih tetap ada di B1. Sedangkan yang 55 ya ini, yang 55 ini berada di sel apa? C1. Tinggal lihat saja ya posisi kolom dan barisnya. Oh, ini berarti berada di sel C1 ya. Cara penulisan rumusnya, jika kalian ingin menjumlahkan sel A1 plus B1, maka di sel C1 ditulis rumusnya diawali dengan sama dengan A1 plus B1. Maka muncul hasil penjumlahan
penulisan dari A1 dan B1-nya. Ini cara penulisan rumus. Selanjutnya, contohnya di sini dari penulisan supaya kalian lebih paham, penulisan operator aritmatika. Di sini ada operatornya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kemudian datanya ya di B2 sampai B5. Kemudian data C2 sampai C5. Hasilnya D2 sampai D5. Nah, bagaimana muncul 30, 20, 125, 5 itu tergantung dari rumus yang dibuat pada sel D2. Di sel D2 ini penulisan rumusnya B2 tambah C2. Sehingga hasilnya 25 tambah 5 karena B2 itu 25, C2 itu adalah 5. Ya. Kemudian sel D3 ini kenapa hasilnya 20? Data 1 dan data 2-nya sama. 25 dan 5 ternyata beda dalam rumusnya. Ini B3 dikurangi C3. B3 itu ini 25, B3 C3 itu adalah 5. Sehingga hasilnya 20, 25 kurang 5 dan begitu seterusnya. Nah, kemudian selain dari aritmatika, ada fungsi dan rumus dasar yang lainnya dari beberapa kasus yang tadi ya dicontohkan. Sekarang adalah tabel barang. Tadi kasus pertama ada mie bakso. Sekarang ada tabel barang. Ada berapa total jumlah barang yang harus dibeli? Tadi pertanyaannya seperti itu. Nah, ada 4 di sini. Data ke-1 adalah buku, kedua pensil, ketiga penggaris, keempat penghapus. Nah, tadi kalian menjawab gampang 4 karena terlihat datanya ada 4, gampang. Tapi kalau datanya banyak sulit. Kalian akan menghitung dulu dari awal baris pertama sampai baris ke 100. Mungkinnya tidak 4. Nah, caranya supaya cepat di rumus Excel itu menggunakan rumus count. Nah, ini menggunakan rumus count. Count itu berfungsi untuk menghitung jumlah data dari suatu rank. Nah, tadi kalau sel itu adalah 1, kalau rank itu kumpulan dari beberapa sel disebut rank. Nah, ini contoh Bapak dari A1, contoh ini ada A di atasnya. A1 sampai A4 itu disebut rank. Ya, disebut rank. Bisa juga dari B1 di sini sampai B4 itu juga disebut rank. Tidak sel lagi. Kalau sel itu hanya satu, A1, B1, A2 itu sel. Tapi kalau rank itu kumpulan dari beberapa sel. Jadi A4 dari A1 sampai A4 itu disebut rank ya. Nah, kembali lagi kepada rumus untuk mencari jumlah data di sini ya, jumlah total barang atau data yang ingin dicari. Nah, menggunakan rumus count. Nah, cara penulisannya, rumusnya seperti ini. Lihat yang paling bawah. Lihat yang paling bawah. Ketika kalian menginginkan hasil 4 yang sudah kalian sebutkan tadi, berapa jumlah barang yang harus dibeli? 4. Kalian bisa menyebutkan itu. Nah, bagaimana supaya isinya di sini 4? Di sini tulisnya sama dengan count, kurung buka, baru rank-nya di blok. Dari mana? Yaitu dari B2 ke B5. Itu maka muncullah hasilnya seperti ini. 4. Tidak jumlah dari 2000, 1000, 1500 sampai 500-nya jadi 5000, tidak, karena kita menggunakan aplikasi count. Ya. Jadi yang dicari adalah banyak totalnya, total datanya ada 4 gitu. Itu penggunaan rumus count.
yang 5.000 itu. Nah, caranya adalah menggunakan penjumlahan. Di Excel, di aplikasi pengolah angka, penjumlahan itu adalah sum. Sama dengan sum. Untuk menjumlahkan selain daripada yang tadi, plus itu ya jumlah aritmatika. Ini kan fungsi dasar. Sum beda lagi. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Sum itu berfungsi untuk menjumlahkan sekumpulan data pada satu rank. Bentuk penulisannya adalah sum number 1, number 2 dan seterusnya. Jadi rank ya di blok ini, di blok ke sini. Ya contohnya. Nah, penggunaan seperti ini. Nah, jika kalian ingin menjumlahkan ini kan contohnya harga, maka penulisan rumusnya sama dengan sum B2 sampai B5. Maksudnya B2 sampai B5 itu yang mana? Yang ini. B2 dari 2000 sampai B5 itu sampai 500 akan dijumlahkan. Itu. Maka hasilnya akan sesuai dengan jawaban yang kalian tadi sebutkan, yaitu 5.000. Kemudian yang terakhir ya, umur tertua ya, secara kasat mata kelihatan umur tertua pasti dari data ini adalah 45, tidak mungkin menyebutkan 10 ya umur tertua. Tapi dalam penggunaan rumusnya bagaimana? Ya. Nah, dalam penggunaan rumusnya kita gunakan rumus max. Max itu maksimum, maksimal, jadi paling tinggi. Jadi ketika kalian ingin mencari data paling tinggi, paling besar, nah Bapak suka menggunakan rumus ini ketika mengolah nilai kalian sebagai siswa. Jadi menentukan ranking itu kan dari jumlah rata-rata terbesar, jumlah nilai terbesar. Kalau Bapak dari sekian siswa, beberapa kelas, 8 kelas, mencari jumlah terbesar. Kalau harus satu-satu kan pusing, lama, sulit gitu. Tapi Bapak menggunakan rumus max ini, sama dengan max turun buka di blok semua nilai dari seluruh kelas, maka akan muncul nilai paling tinggi gitu. Nah, dalam hal ini pun dicontohkan berapa umur tertua dari tabel ini. Caranya menggunakan rumus max. Dan untuk mencari nilai terendah ya, umur terendah dari contoh ini menggunakan rumus minimum. Ingat, dalam penulisan rumus harus diawali dengan sama dengan. Kalau tidak diawali dengan sama dengan, maka rumus tersebut akan mengalami kesalahan atau error ya. Mau max, mau min, mau count yang tadi, mau sum, itu diawali dengan sama dengan ya. Nah, ini dicontohkan di sini ya. Untuk mencari umur tertua dari tabel di atas ini, maka rumusnya sama dengan max B2 dan B5. B2 sampai B5 ini hasil dari blok ya. B2 ini dari 17 sampai B5 sampai 35, maka hasilnya akan 45. Begitupun untuk mencari umur termuda, ditulis dulu rumusnya sama dengan min kurung buka. Datanya dari mana yang akan dicari paling rendah umurnya? Oh, dari sini, dari rank B2 sampai B5. Maka akan muncul angka 10 nanti di sini hasilnya. Ya. Nah, akan itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sana? Cukup mengerti? Ya, cukup. Mengerti. Nah, satu lagi. Nah, sebelum ke pengerjaan LKPD ya. Satu lagi nih. Tadi jawabannya rata-rata ya. Kalau rata-rata ini menggunakannya rumusnya apa? Average. Ya. Ini rumus rata-rata untuk mencari nilai rata-ratanya. Nah, contoh penulisannya sama dengan average, kemudian di blok sama. Sebetulnya prosesnya sama ya, hanya saja beda depannya rumusnya. Jadi gampanglah untuk kalian praktikan ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tergantung ngebloknya jangan dari nilai,
Ngebloknya jangan dari B1, tapi yang ada datanya B2 sampai B5 sampai itu titik 2 ya. Titik 2 tergantung metodenya aja. Di blok aja nanti otomatis akan seperti ini gitu. Nah, itu penggunaan rumus average. Nah, sekarang masuk ke pengerjaan LKPD. Silakan kalian buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Buka Microsoft Excel-nya, kemudian Bapak tampilkan di sini lembar kerja yang harus kalian isi. Ingat di sel C2 penjumlahan ini, sel C3 pengurangan, sel C4 perkalian, dan sel C5 itu pembagian. Silakan. C2 tadi rumus penjumlahan, C3 pengurangan, ya, C4 perkalian, dan C5 pembagian. Oke, siapa yang sudah selesai angkat tangan? Ridwan, untuk sel C2 isinya berapa? C2 isinya 12. Cara penulisan rumusnya bagaimana? X sama dengan Ya, sam ya, muka terus klik A2 ya, ditambah klik B2 belum tutup enter. kalau sesuai petunjuk itu menggunakan rumus aritmatika terlebih dahulu, jangan ke fungsi dasar. Oke, kalau fungsi dasar itu kan hanya selnya saja yang diklik, tidak menggunakan sum. Contoh 20 ini data 1, kemudian data 2 dan 5. Ya, cukup kalian di sel C ini isinya sama dengan klik A1 plus A2 ya, sehingga hasilnya 25 itu penjumlahan. Nah, ini belum masuk ke fungsi dasar, ini hanya di aritmatikanya saja ya. Silahkan lanjutkan ke C3, C4, dan C5 nya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Siapa lagi yang ini yang sudah? Wisnu, Wisnu, pengurangan bagaimana penulisan rumusnya? Dalam sel C3 Ya, rumusnya sama dengan A3 dikurangi 3 dikurangi D3 ya, betul. Jadi diklik ya, diklik sel A3 nya dikurangi D3 nya di C3 nya. Yang terakhir Uswatun belum. Siapa yang di depan yang sudah selesai untuk pembagian? Bagaimana penulisan rumusnya? Ini nih. Di sini di C5. Silakan Uswatun bagaimana? Oh iya, silakan. Tulisannya juga sama dengan A5 bagi B5 langsung. Nah, itu ya. Kenapa ini error? Gak ada nih nilai. Untuk tabel kedua masih dalam file itu ya. Nah, ini baru masuk ke fungsi dasar, tidak lagi aritmatika seperti
Ya, ada max, ada min, ada average, ada count. Lihat petunjuknya bagaimana. Buatlah tabel data seperti di bawah ini pada halaman Microsoft Excel bagian sheet kedua. Di sana di Microsoft Excel ada sheet. Lihat Bapak ke depan, ada sheet 1, ada sheet 2, ada sheet 3. Nah, ini untuk kegiatan belajar 1 sudah ya, ini di sini. Kalian klik sheet 2, kemudian buat tabel seperti ini. Silakan dimulai. Jangan bloknya jangan sampai 6 ini, kan 6 ini nilai tertinggi. Kita butuhnya sampai ini datanya. Oke, kalau selesai kegiatan kedua, lanjut ke kegiatan ketiga. Ini petunjuknya. Pada sheet 3, buatlah tabel seperti pada gambar. Yang ini, yang sel dari sel E2, E3, E4, E5, E6 sampai E8 itu ditulis dengan rumus. Ya, jangan di manual. Yang manual hanya sampai D2. Mana? Ada pertanyaan? Jumlah siswa ini pakai rumus, tidak manual. Ini pakai rumus nilai rata-rata mencari nilai rata-rata itu bagaimana tadi? Yaitu menggunakan rumus ini. Nah, rumusnya adalah average atau average. Maka dicari dari data jumlah nilainya. Jadi sini, kawan. Mana lihat rumusnya. Ini manual dari rumus. Ini yang 87,5 mana? Mau baca di dirubah. Nah itu D2 C2. Oh. Yang lainnya gimana? Nah. Dah, juga. Baik, rumusnya. Silakan yang sudah beres diatur saja sedemikian rupa kolom tabelnya, ya. Kemudian disimpan dengan nama LKPD, diikuti nama kalian masing-masing, diikuti mata pelajarannya. Dari pengerjaan LKPD yang sudah kalian lakukan barusan ya, ada 3 kegiatan. Siapa yang mau menyampaikan berupa simpulan atau hal yang didapatkan oleh kalian dalam pengerjaan LKPD? Coba Ustadzun, apa Ustadzun yang dapatkan dari pengerjaan LKPD?
Jadi lebih tahu rumus-rumusnya. Yang kalian kerjakan di LKPD tadi ada rumus apa saja? Sam, min, mas, average, count ya, count, terus tambah kurang bagi penjumlahan, pembagian, pengurangan, perkalian. perkalian. Itu yang 4 itu penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian termasuk dalam rumus apa? Aritmatika. Aritmatika. Ya, sedangkan sum, min, max, average, count itu ke dalam rumus fungsi dasarnya dalam Microsoft Excel. Tuh ya anak-anak, untuk pembelajaran operator dan fungsi dasar dari aplikasi pengolah angka. Nah, di sini untuk akhir coba kalian jawab ya. Ini ada 10 pertanyaan yang harus kalian isi ya. Cara mengisinya di HP ya, di HP. Silakan kalian ada handphone semuanya. Ada handphone, diisi jawabannya saja sesuai yang kalian pahami, yang sudah kalian pelajari hari ini. Kemudian hasilnya dikirimkan ke Bapak melalui grup WhatsApp. Di bawah ini yang bukan merupakan operator aritmatika pada Microsoft Excel. Silakan dijawab. Nomor 1. Yang bukan merupakan operator aritmatika. Kedua, di bawah ini merupakan contoh penulisan rumus operator aritmatika yang benar. Lanjut nomor 3. Pak Guru Doni sedang memeriksa hasil ulangan harian siswanya. Dia sedang menghitung nilai rata-rata dari ke-40 siswa yang mengikuti ulangan. Jika dihitung secara manual akan memakan waktu yang cukup lama. Maka dari itu Pak Doni menghitungnya menggunakan rumus formula pada rumus formula apa yang Pak Doni gunakan untuk menghitung nilai rata-rata siswa di kelasnya? Nomor 4. Caca, Cici, dan Cucu adalah 3 kandidat yang telah mengikuti seleksi akhir Mojang Gajah Cup. Caca memiliki skor akhir 80, Cici 90, dan Cucu 87. Yang memiliki skor terbesar sudah dipastikan akan menjadi pemenang dalam kontes Mojang Gajah Cup tersebut. Formula apa yang digunakan pada Microsoft Excel untuk menentukan skor tertinggi di antara ketiga kontestan? Nomor 5, perhatikan gambar di bawah. Lihat, kalian perhatikan gambar di depan dan di bawah ya. Perhatikan gambar di bawah. Nasi harga menu 3.000, jumlah 2. Pertanyaannya, untuk mendapatkan nilai pada sheet D2, maka rumus operator aritmatika yang digunakan adalah nomor 6. Oke, perhatikan lagi gambar. Untuk mendapatkan nilai pada sheet, bukan sheet ya, tapi sel harusnya. Maka rumus operator aritmatika yang digunakan adalah, nah, untuk mendapatkan nilai 4 ini di sini. Nomor 8 ya. Silakan. Berdasarkan data pada tabel, tentukan hasil yang ditampilkan pada sel C2, C3, C4, dan C5. Jadi ini hasilnya dibalik nih. Kalau ini sudah ada rumus, hasil dari A2 min B2, maka hasil dari C2 nya berapa?
Ini nomor 9 nih. Jika pada sel B10, mana B10 ini? Ini 10-nya, baris 10, B-nya ini. Berarti yang dimerahi ini adalah sel B10. Dituliskan rumus seperti pada gambar di rumusnya ini. Berapa hasil yang ditampilkan? Jika pada sel B10 sama ya, tapi beda rumusnya di sini. Dituliskan rumus seperti pada gambar, berapa hasil yang ditampilkan? B4 itu yang mana ini? B4. Ini kan alfa sasa. B4 itu 6, 5. Sampai B5. Berarti hanya Sasa dan Tony yang diambilnya. Berapa hasil yang ditampilkan? Oke, di sini depannya adalah bukan min tapi sam. Sam itu apa? Silakan. Berapa hasilnya? Silakan untuk yang sudah selesai dikumpulkan melalui grup WhatsApp. Nanti untuk keseluruhannya Bapak periksa di akhir pelajaran. Ya, anak-anak, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini telah selesai sampai ke evaluasi. Nah, sebelum Bapak tutup, sebelum Bapak akhiri pembelajarannya, ada pertanyaan? Tidak? Ada kesimpulan lagi dari kalian? Atau cukup? Cukup ya, terima kasih. Kalau sudah mengerti, nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya di pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk hari ini terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran sampai akhir. Alhamdulillah pembelajaran hari ini pada dasarnya sudah terlaksana dengan baik. Kalian mendapatkan ilmu baru ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, berupa rumus-rumus yang sering digunakan dalam aplikasi Microsoft Excel ya. Mudah-mudahan itu dapat bermanfaat ya bagi kalian nanti dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kalau sekarang mungkin nanti kedepannya kalian bekerja di bidang pengolahan data, ya, keuangan dan sebagainya, pasti itu memerlukan rumus-rumus dalam aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Yuk, itu ya. Terima kasih sekali lagi. Silakan untuk mengakhiri dipimpin doa oleh Ridwan. Silakan Ridwan, pimpin doa. Siap, sebelum pulang mari kita pada dalam hati masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Sekat beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.